Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 eh, akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana materinya yaitu imajinasi dan representasi visual. Next. Yang mana kami beranggotakan 3 orang. Pertama Sari Al-Fadilah, dan saya sendiri Safika Izzati Muharami, dan Syifa Dwi Rahmah. Baiklah, untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh Syifa Dwi Rahmah. Kepada Syifa, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya izin menyampaikan tentang konsep imajinasi dan definisi perkembangan. Nah, imajinasi ini sendiri dapat didefinisikan sebagai kemampuan mental untuk membayangkan atau menciptakan gambar, ide, ataupun konsep yang tidak hadir secara fisik. Sejak zaman kuno, filosofi dan psikologi telah membahas imajinasi sebagai alat penting dalam proses berpikir kreatif dan inovatif. Lalu, konsep konsep imajinasi telah dipengaruhi oleh berbagai budaya dari periode sejarah. Di era modern, imajinasi sering dihubungkan dengan kreativitas dalam sains dan teknologi, di mana inovasi seringkali dimulai dari ide-ide yang dibayangkan. Nah, evolusi imajinasi dalam bentuk visual berkembang semakin jauh eh, dan memasuki ranah praktis sekaligus masif. Perkembangan teknologi internet sejak tahun 90-an berkembang sangat pesat. Segala aspek seperti perbankan, niaga, informasi, hingga komunikasi mengalami perubahan yang cukup signifikan. Lalu pemerintahan yang kuat pada masa lampau terukur dari jumlah kekuatan militer. Tetapi pada masa kini, sebuah kekuasaan yang kuat mau tidak mau harus memiliki pasukan yang mampu menciptakan sebuah imajinasi. Nah, imajinasi ini sendiri telah mengalami evolusi yang signifikan dari masa ke masa, yang mencerminkan perubahan dalam pemikiran manusia, budaya, dan teknologi. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan seni dan kreativitas, tapi juga cara manusia memahami dunia dan menciptakan pengetahuan. Nah, ada beberapa zaman untuk menciptakan imajinasi itu sendiri. Yang pertama yaitu zaman prasejarah hingga klasik. Pada awalnya, imajinasi digunakan sebagai alat bantu untuk bertahan hidup. Manusia purba menciptakan seni sebagai representasi simbolik dari pengalaman mereka. Seni pada masa ini berfungsi sebagai alat komunikasi dan pengembangan mitos yang membantu masyarakat memahami realitas sosial mereka. Lalu ada zaman Helenistik, di mana pemikiran filosofi mulai menaksirkan imajinasi secara lebih mendalam. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles memberikan perhatiannya pada peran imajinasi dalam proses berpikir dan penciptaan pengetahuan. Imajinasi dianggap sebagai jembatan antara kenyataan, fisik, dan ide-ide abstrak. Lalu pada abad pertengahan hingga Renaissance, di mana imajinasi semakin dipandang penting dalam konteks spiritual dan religius. Karya seni menjadi sarana untuk menyampaikan pesan moral dan keagamaan. Dengan imajinasi berfungsi untuk menggambarkan hal-hal yang tidak terlihat secara fisik. Lalu masuk ke era modern, di mana di era ini dengan munculnya pemikiran seperti Jean-Paul Sartre, eh, imajinasi dipahami sebagai kekuatan kreatif yang mampu menciptakan realitas baru. Sar- Sartre menekankan pentingnya imajinasi kreatif yang memungkinkan individu untuk merasakan pengalaman estetika yang unik.
Nah, selanjutnya yaitu representasi visual, di mana representasi ini memiliki berbagai macam konsep dan arti. Dalam KBBI sendiri, representasi diartikan sebagai perbuatan yang mewakili dan menyimbolkan suatu dana atau menggambarkan sesuatu. Sedangkan menurut Stuart Hall 1997, representasi adalah suatu praktek yang penting yang membentuk permaknaan melalui sistem penandaan yang ada dialog, film, tulisan, video, fotografi, dan sebagainya. Secara ringkas, representasi adalah produksi makna dari melalui bahasa. Nah, representasi visual ini juga telah mengalami perkembangan yang signifikan sepanjang sejarah manusia, mencerminkan perubahan dalam teknologi, budaya, dan cara kita memahami dunia. Dari seni prasejarah hingga visualisasi data modern, evolusi ini menunjukkan bagaimana manusia menggambarkan untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi. Nah, representasi ini sudah mengalami perkembangan dari perkembangan awal dan inovasi dalam representasi visual dan era digital. Nah, di mana yang pertama itu pada perkembangan awal, seni prasejarah, representasi visual pertama dapat ditelusuri kembali ke lukisan-lukisan gua Pollenlitic, seperti temu dari Lanskop, Prancis, di mana lukisan ini tidak hanya berfungsi sebagai karya seni, tetapi juga sebagai alat untuk berbagi pengetahuan tentang lingkungan dan ritual berburu. Lalu pada perkembangan awal, peradaban kuno, di mana dalam peradaban Mesopotamia, Mesir, dan Yunani, representasi visual mulai berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks. Peta awal dan seni relief digunakan untuk menggambarkan geografi dan narasi sejarah, menciptakan cara-cara baru untuk memahami ruang dan waktu. Lalu selanjutnya inovasi dalam representasi visual. Nah, peta merupakan salah satu bentuk representasi awal visual yang digunakan dalam navigasi dan perencanaan. Sejak zaman kuno, peta telah berevolusi dari gambar sederhana menjadi representasi yang lebih akurat dan lebih kompleks. Lalu selanjutnya pada abad 18, William Playfair memperkenalkan grafik statistik yang mengubah cara penyajian data yang dia menciptakan berbagai jenis grafik untuk menggambarkan data perdagangan yang menjadi dasar bagi visualisasi data modern. Lalu selanjutnya diagram alir, di mana kontribusi Charles Joseph pada abad ke-19 dengan diagram alir yang menggambarkan penurunan pasukan Napoleon selama invasinya ke Rusia menjadi salah satu contoh awal dari penggunaan grafik yang menyampaikan informasi kompleks secara visual. Nah, pada era digital pada saat sekarang ini ada tiga eh, di mana yang pertama itu revolusi digital. Dengan kemajuan teknologi komputer pada abad ke-20, representasi visual mengalami transformasi besar-besaran. Data dapat diolah dalam bentuk volume besar dan disajikan dalam bentuk grafik interaktif yang lebih menarik. Lalu pada visualisasi data modern saat ini, alat seperti Microsoft Excel dan perangkat lunak lainnya memungkinkan penggunaan untuk membuat visualisasi data yang kompleks dan mudah. Visualisasi ini digunakan dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, kesehatan, dan penelitian ilmiah. Lalu selanjutnya ada seni digital. Di sisi lain, seni juga telah beradaptasi dengan kemajuan digital. Seniman kini menggunakan perangkat lunak grafis dan teknologi seperti realitas visual atau VR untuk menciptakan karya seni yang interaktif dan imersif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siva.
Izin moderator, masih materi Syifa. Silakan lanjutkan Syifa. Oh, baik. Selanjutnya itu imajinasi dan intelektual. Di mana imajinasi dan intelektual ini terdapat dua, yaitu imajinasi kreatif dan imajinasi intelektual. Nah, yang pertama itu imajinasi kreatif dikenalkan sebagai kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru dan inovatif. Imajinasi kreatif yang memungkinkan individu untuk berpikir di luar batasan kenyataan yang ada. Lalu imajinasi intelektual. Imajinasi ini berfokus pada analisis dan pemahaman. Imajinasi intelektual membantu dalam merumuskan solusi untuk masalah yang kompleks dengan mempertimbangkan hukum sebab akibat dan alternatif lain. Nah, interaksi antara imajinasi dan intelektual, yang pertama itu pengembangan pengetahuan, kreativitas dalam pendidikan, dan ketiga sinergi antara seni dan ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama itu pengembangan pengetahuan, di mana imajinasi berperan penting dalam memahami konsep abstrak. Tanpa imajinasi, banyak rumusan atau teori ilmiah akan sulit dipahami, karena imajinasi membantu menghidupkan dan memberikan konteks pada informasi tersebut. Lalu kreativitas dalam pendidikan integrasi eh, imajinasi dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan motivasi siswa. Ketika siswa terdorong menggunakan imajinasi mereka, mereka lebih mampu melihat materi pembelajaran eh, dan berbagai sudut pandang mereka yang memperdalam pemahaman mereka. Lalu selanjutnya sinergi antara seni dan ilmu pengetahuan, di mana imajinasi seringkali beroperasi dalam dua alam, yaitu seni dan pengetahuan. Kombinasi antara keduanya dapat menghasilkan karya yang bermakna dan inovatif. Contohnya, seorang seniman menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menciptakan karya seni yang tidak hanya estetis dan tapi juga informatif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Syifa. Untuk materi selanjutnya tentang mapping dan matching yang akan saya jelaskan sendiri. Next. Mapping adalah ilustrasi grafis konkret yang mengindikasikan bagaimana sebuah konsep tunggal dihubungkan ke konsep-konsep lain pada kategori yang sama dan sebagai metode efektif untuk menuangkan semua gagasan yang ada dalam pikiran. Menurut Swadharma tahun 2013. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa mapping merupakan sebuah cara efektif untuk mengembangkan gagasan-gagasan pada siswa melalui rangkaian peta-peta yang disusun, sehingga mapping dapat digunakan untuk membentuk, memvisualisasi, mendesain, mencatat, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan mengklarifikasi topik utama. Dengan begitu, maka dapat memaksimalkan daya ingat para siswa dengan memanfaatkan pengetahuan yang sudah dimiliki dan tersimpan dalam otak. Next. Adapun unsur-unsur pembentuk mapping, yang pertama yaitu tema besar atau subjek yang akan dijadikan sebagai pokok pembahasan yang terletak di tengah-tengah. Dan yang kedua, subtema cabang, yaitu cabang dari tema besar yang telah dikelompokkan secara sistematis berdasarkan kategori tertentu. Subtema biasanya dapat dikembangkan lagi menjadi sub-subtema yang lebih spesifik. Yang ketiga, urutan atau hubungan antar tema besar, subtema, sub-subtema yang terjalin berdasarkan analisis yang dilakukan. Nah, yang keempat, garis hierarki, yang mana garis yang menandakan adanya hubungan sebab akibat, waktu, tempat, atau pelaksanaan.
Adapun kelebihan dan kelemahan mapping, yang A yaitu kelebihan mapping dalam pembelajaran. Pertama, dapat meningkatkan pemahaman siswa. Kedua, dapat meningkatkan keaktifan dan kreativitas berpikir siswa. Dan yang ketiga, memudahkan siswa dalam belajar. Dan keempat, sebagai sarana untuk membiasakan otak berpikir terkonsep dalam segala hal. Dan yang kelima, dapat digunakan sebagai pengganti ringkasan yang lebih fleksibel. Next. Adapun kekurangan mapping, yang pertama, pemahaman mapping dapat dicapai dengan syarat siswa sudah memahami pokok bahasan tersebut. Dan kedua, siswa juga sulit menentukan konsep-konsep yang terdapat dalam materi yang dipelajari. Dan yang ketiga, siswa juga sulit menentukan kata penghubung untuk menghubungkan konsep yang satu dengan konsep yang lain. Berdasarkan pendapat tersebut, menyimpulkan mapping memiliki kelebihan yaitu untuk memudahkan siswa dalam penguasaan materi pembelajaran, pola pikir siswa akan lebih terstruktur, sehingga membantu meningkatkan daya ingat siswa dalam belajar. Sementara pada kekurangannya, siswa yang kurang memahami materi akan kesulitan membuat mapping. Adapun contoh mapping seperti yang sering kita buat, seperti mind map, baik itu secara tulis tangan ataupun dengan AI. Selanjutnya. Selanjutnya itu materi tentang matching. Matching dalam konteks psikologi kognitif merujuk pada proses perbandingan antara informasi baru dengan informasi yang sudah tersimpan dalam memori, di mana proses yang memungkinkan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan memahami informasi baru dengan cara menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah ada. Next. Unsur-unsur pembentuk matching sendiri yaitu pertama stimulus, di mana informasi baru yang akan dihubungkan atau dipasangkan. Yang kedua respon, di mana informasi yang sudah ada dalam ingatan yang digunakan sebagai acuan untuk menghubungkan stimulus tersebut. Dan yang ketiga atribut atau ciri-ciri karakteristik dari stimulus dan respon yang menjadi dasar untuk melakukan perbandingan dan pencocokan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari matching tersebut, yang kelebihannya seperti untuk memperkuat ingatan, meningkatkan pemahaman, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Dan kekurangannya yaitu terbatas pada informasi yang sudah diketahui, tidak mengukur pemahaman mendalam, dan membosankan jika terlalu sering digunakan. Berikut adalah tabel perbedaan mapping dan matching tersendiri. Adapun beberapa perbedaannya pada fokus, yaitu pada mapping fokusnya pada hubungan antar konsep secara keseluruhan, sedangkan pada matching perbandingan langsung antara dua item. Selanjutnya itu representasi. Mapping yaitu visual atau dengan diagram dan grafik, sedangkan pada matching secara verbal atau visual yang sederhana. Tujuannya pada mapping bertujuan memahami struktur dan hubungan, sedangkan pada matching untuk menguji pengetahuan spesifik. Dan terakhir yaitu pada fleksibilitasnya, mapping adalah untuk mengukur tinggi atau siswa dapat membuat peta sendiri, sedangkan fleksibilitas matching rendah yaitu struktur soal sudah ditentukan. Baiklah, sekian dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Sali Al-Fadila, kepada Sali disilahkan. Baiklah, terima kasih kesempatannya moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang multiple representation, di mana ini mengacu pada gagasan bahwa informasi yang sama dapat diwakili dalam berbagai bentuk atau format dalam pikiran kita. Otak manusia mampu memproses informasi dengan berbagai cara tergantung pada konteks dan kebutuhannya. Next, moderator. Selanjutnya, ada beberapa bentuk presentasi dalam multiple dan representation meliputi
Yang pertama ada verbal, di mana informasi yang diungkapkan dalam bentuk bahasa atau kata. Yang kedua ada visual, informasi yang diungkapkan dalam gambar, diagram, dan grafik. Selanjutnya ada simbolik, informasi yang disajikan dalam simbol atau tanda tertentu seperti rumus matematika. Selanjutnya yaitu spatial, informasi yang diproses berdasarkan hubungan spesial antara objek seperti peta atau model 3 dimensi. Keuntungan dari multiple representation adalah kemampuan untuk memanfaatkan berbagai jenis presentasi ini untuk meningkatkan pemahaman, ingatan, dan menyelesaikan masalah. Contohnya, seseorang mungkin lebih mudah memahami konsep fisika dengan melihat diagram daripada hanya mendengarkan penjelasan verbal. Selanjutnya, analog representation. Analog representation adalah jenis presentasi kognitif di mana suatu konsep atau objek diwakili dengan cara yang mempertahankan karakteristik penting dari objek nyatanya. Representation ini seringkali berkaitan dengan pengalaman sensorik atau spesial yang mirip dengan objek atau fenomenal yang sebenarnya. Ini berlawanan dengan representation simbolik, di mana suatu objek atau konsep diwakili melalui simbol yang tidak memiliki kesamaan langsung dengan hal yang diwakili. Next, moderator. Ciri-ciri umum dari representation analog adalah keterkaitan dengan dua nyata. Presentasi analog cenderung menyerupai objek atau situasi nyata dalam bentuk atau struktur. Misalnya, peta adalah contoh representasi analog yang menggambarkan wilayah geografis atau bentuk dua dimensi. Selanjutnya ada kontinuitas. Representasi analog sering mencerminkan hubungan kontinu seperti jarak atau waktu dibandingkan dengan representasi simbolik yang lebih diskret. Selanjutnya ada visualisasi mental. Orang sering menggunakan representasi analog ketika mereka membayangkan objek atau situasi seperti membayangkan bagaimana sebuah ruangan atau terlihat setelah diatur ulang. Contoh lain dari representasi analog adalah jam dinding dengan jarum yang berputar, memberikan gambar visual yang kontinu tentang pergerakan waktu dibandingkan dengan jam digital yang mereka gunakan jam digital yang digunakan menggunakan angka. Baiklah, mungkin hanya sekian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rali. Next. Berikut referensi yang kami gunakan dalam penyusunan PPT materi kali ini. Selanjutnya mungkin rekan-rekan sekalian bisa mengisi forum diskusi untuk kritik dan saran, penambahan materi, dan pertanyaan. Baiklah, sekian yang dapat kami presentasikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.